Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil qasidana. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayna bana bisalam wa adkhilna al-jannah darassalam. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana Ramadana wa hasil daun salam di atas gerobak yang jawab salam, mudah-mudahan rezekinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya nggak biasa di atas mimbar. Oh, oke. Oh, yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Haji Nur Hadiat, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, terus naikkan derajat-derajatnya, dan banyak hartanya yang terus buat kepedulian kita masyarakat dari Kemayoran, wilayah Sumur Batu. Yang kita muliakan Bapak Joko Handoyo, pembina masjid, Ketua Cabang DMI Pak Haji Bambang Subroto yang terwakilkan oleh Sekjen, para ulama, habaib, asatidzah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang mudah-mudahan digampangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajatnya, disampaikan segala cita-citanya, disembuhkan penyakitnya, diberikan rizki oleh Allah Ta'ala untuk hajjah baitikal haram, ziarah kepada makam junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar karena dibatasi waktunya. Ada manusia kadang berjalan, kadang diperjalankan. Bahasanya Allah subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Bagaimana manusia yang berjalan itu? Kalau pengen umroh dia nabung dulu, dia nabung sedikit-sedikit, dia nabung. Sudah selesai pokoknya dengan angka 30 sampai 34 juta berangkat dia. Ini bagian diperjalankan. Ada orang yang bagian orang yang berjalan. Ada orang yang diperjalankan. Tiap harinya di masjid aja. Udah kayak kesetan musola main masjid dah. Tapi bisa berangkat umroh. Siapa? Merebot. Duit kagak punya, penghasilan kagak jelas, tapi bisa berangkat umroh. Ini diperjalankan.
sama hasilnya berangkat umroh, tapi ada yang pertama karena nabung, yang kedua karena diberangkatkan. Kadang kita juga bingung, ada orang yang kerja mati-matian, kelihatannya sibuk luar biasa, dari sebelum subuh udah keluar, tengah malam baru pulang. Hidupnya ngutang terus ke sana kemari, buat makan aja susah. Ada lagi tiap hari santai aja hidupnya, nganggur total. Tapi bagaimana keadaannya? Anaknya sekolah kuliah, umrohnya berangkat umroh, makan tiap hari. Allahu Akbar. Inilah urusannya rizki yang gak pernah bisa disangka dan tidak diduga, pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya keluargaku sekalian, gak lain gak bukan, kalau kita mikirin urusan rizki di alam dunia ini, tidak lain tidak bukan karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sabab orang tersebut dikasih kemudahan? Karena apa yang diambil dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat Isra Mi'raj, tidak lain tidak bukan menjalankan sholat 5 waktu. Kayak bahasanya Allah, perintahnya kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa'mur ahlaka bis shalah. Kita cuma disuruh salat yang benar. Kita disuruh ibadah yang benar sama Allah Ta'ala. Aku gak pernah minta duit, aku gak pernah meminta rizki dari kalian. Nahnu narzukuka, aku yang akan kasih kecukupan bagi kalian semua. Wal aqibatu lil muttaqin, dan ini dampak bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Jadi orang yang biasa ngerjain sholat subuh dikasih kemudahan sama Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu dampaknya bagaimana kalau dia nggak pernah mengerjakan sholat? Saya kemarin ditanya oleh apa sih namanya ilmu laduni. Saya diajarkan oleh orang tua saya untuk baca wiridan Allahumma ja'al nafsi nafsan thayyibatan mutmainnah ta'iatan hafidhah tu'minu biliqa'ik wa taqna'u bi'ata'ik wa tarda biqada'ik wa takhsha khasyatik wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Referensinya dalam kitab Nasaihul Ibad. Yang mengijazahkan wiridan ini tidak lain Muallim Syafi'i Hadami, mengijazahkan kepada orang tua saya Kiai Haji Ali Saman, dan mengijazahkan kepada saya saat masih SMP. Dibaca dan diwirid 41 kali ba'dal asar. Saat saya pesantren, alhamdulillah saya baca ini. Cuma sekarang karena sibuk nggak pernah baca lagi. Apa yang terjadi? Ada maksud daripada ilmu laduni itu, telah selesai belajarnya sehingga mampu mentakwili daripada isi-isi kalimat, lafaz-lafaz ayat yang mana kita harus memahaminya dalam Al-Quran. Maka ada makalah para ulama, siapa orang yang meninggalkan sholat subuh
man taraka shalatas subhi yurisul faqru, yurisu den warisaken opo al faqru kefakiran. Saya kalau berpikir secara lafaz, orang ninggalin sholat subuh berarti hidupnya miskin. Siapa orang yang meninggalkan sholat subuh hidupnya pasti miskin. Kenapa? Dari kalimat yurisul fakru. Tapi ternyata yurisul fakru di sini bukan dikasih kemiskinan ekonomi. Tapi apa? Takwil yang lebih jauh lagi, yurisul fakru dikasih mental miskin. Yurisul fakru dikasih apa, Pak? Mental miskin. Bagaimana mental miskinnya orang miskin? Mental miskin orang miskin. Pertama, malas. Dikasih kemalasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya ilmu tapi nggak mau kerja, tuh mental miskin. Maka lihat kamaqilin dalam kitab kamaqilin aqilin ayat madzahibu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa hadzal ladzi tarakal awhama hairatan wa sayyaral aliman nakhira zindiqa. Berapa banyak orang yang dikasih ilmu sama Allah, dikasih akal sama Allah, tapi kau temukan dalam keadaan kebinasaan. Wal jahili jahili talqahu marzuqa. Sedang ada orang yang bodoh tapi kau temukan dalam keadaan kaya raya. Kenapa? Hadzal ladzi tarakal awhama hairatan. Karena mereka meninggalkan esensi kehidupan nyata karena gaya hidup. Suruh kerja ini karena dia S2 sarjana teknik komputer, dapatnya suruh kerja MBG, nggak mau. Ini bukan level saya. Padahal kalau namanya mau kerja, kerja aja dulu apa aja, nanti jadi jembatan dan jadi apa, langkah untuk menuju yang pas pada dirinya. Tapi gara-gara nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, akhirnya kagak kerja. Akhirnya S2 nganggur. Banyak nggak yang gitu? Banyak. Ini mental miskinnya gara-gara apa? Nggak sholat subuh. Mental miskinnya orang miskin demennya dibagi aja. Kalau lagi ada rapat NU tuh ditanya, ada duitnya nggak? Mau kayak gila loh, rapat ada duitnya. Itu mental miskin tuh. Mohon maaf, ada yang tersinggung nggak? Mental miskin yang tiga, selalu ngarepin orang lain peduli sama dirinya, dan dia nggak pernah peduli sama orang lain. Tuh mental miskin orang ninggalin sholat subuh. Terus jatuh juga mental miskin namanya orang kaya. Sifat mental miskinnya orang kaya bagaimana? Semakin pelit, semakin pelit, semakin pelit. Tuh orang kaya kalau udah pelit-pelit, mental miskin. Yang kedua, orang kaya semakin kaya tuh dia kadang-kadang punya penyakit sayang. Sudah sangat pelit, akhirnya apa? Kepengen semua yang dimiliki orang lain dia mau. Namanya serakah. Terus semakin kaya semakin serakah. Ini orang-orang yang meninggalkan sholat subuh. Akhirnya apa? Hubbud dunianya luar biasa. Kalau orang udah ubud dunia, penyakit tuh. Bagaimana penyakitnya? Jadi pejabat, akhirnya nggak cukup dengan uang gajinya, dia lakukan korupsi. Tuh mental miskin. Masuk ke pasar, nggak cukup dengan untung sedikit, akhirnya beras dioplos, tahu direndam biar apa? Biar lama, pakai formalin. Ada lagi yang lebih gila, ya, beras plastik dijual. Innalillahi
wa inna ilaihi rajiun. Ini karena hubbud dunia. Lalu kata yang lebih parah lagi, mental miskin masuk ke masjid. Kenapa? Tromol hilang. Innalillahi. Ini gawat betul. Ini penyakit kita nih, penyakit akhirul zaman yang disebut oleh Nabi kembali kepada jahiliyah modern. Jahiliyah masa lalu, egonya karena merasa malu punya anak perempuan, akhirnya Sayyidina Umar menguburkan putrinya hidup-hidup. Roma senengnya bagaimana? Ngelihat ada budak ditumpahkan darahnya di lapangan, namanya gladiator. Itu jahiliyah zaman dahulu. Kalau jahiliyah modern gimana? Otaknya duit aja, duit aja. Kalau nggak percaya ntar tanya sama ibu-ibu. Bu, bapaknya boleh pulang, yang penting kirim duit. Biarin bapaknya gendut jelek, yang penting punya. Tuh tanya sama ibu-ibu. Jadi otaknya duit aja. Kalau dulu ada orang yang meninggal tuh semua berpikir gotong royong. Kalau sekarang ada yang meninggal, job nih. Akhirnya SBT, Serikat Buruh Tahlil. Ini kata ulama, man taraka salata subhi yurisul faqru. Yang kedua, wa man taraka salata zuhri. Siapa orang yang ninggalin salat zuhur, yurisul ajl. Dikasih repot sama Allah Ta'ala. Urusannya melintir aja kayak gangsing. Selesai? Enggak. Kenapa? Gara-gara ninggalin salat zuhur, yurisul ajlu. Wa man taraka salatal asri. Siapa orang yang ninggalin sholat asar, apa yang terjadi? Yurithul jununu. Allah kasih kegilaan dalam dia. Siapa orang ninggalin sholat asar dikasih apa maksudnya? Masalahnya beruntun. Ini belum selesai, datang lagi masalahnya. Ini belum selesai, datang lagi masalah. Itu gara-gara ninggalin sholat asar. Wa man taraka salatal maghribi. Siapa orang yang seneng ninggalin salat maghrib, ya'khudul barakata min auladihim. Jangan ngarep anaknya bisa jadi soleh dan solehah. Kalau udah ninggalin salat maghrib, jangan harap anaknya bisa soleh dan solehah. Kenapa? Dicabut keberkahan anak-anak menjadi soleh karena meninggalkan sholat. Coba lihat, perhatiin dah. Kalau ada orang tua anaknya durhaka, sampai yang kemarin tuh kita dengar usia 12 tahun yang belajar hafizul Quran bunuh orang tuanya. Mesti orang tuanya ninggalin sholat maghrib. Inna lillahi wa man taraka salatal isya'i. Siapa orang yang ninggalkan salat isya, yurithul munafiqu, maka diwariskan kemunafikan. Apa aja yang direncanakan nggak pernah bisa dibuktikan dalam ini hasil dari Isra Mi'rajnya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu. Terus Ustadz, bagaimana anak bisa mau ibadah? Pertanyaannya begitu. Ada orang datang ke saya, Kiai, kenapa? Saya sudah setiap hari nyuruh istri saya sholat, tiap hari saya suruh anak saya sholat, nggak ada yang pernah mau, padahal tiap hari saya ingetin. Akhirnya ane tanya, terus elunya sholat nggak? Enggak, sama aja Paul. Nyuruh istri suruh anak sholat, elunya kagak salah. Tapi ingat, ada orang yang ternyata sholat tapi nggak hasilkan apa-apa. Bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Anfal ayat 35 apa?
Wa ma bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ma kana salatuhum, banyak orang yang ngerjain salat indal baiti, di depan Ka'bah Baitullah, sampai sholatnya aja di depan Ka'bah. Illa muka'aw wa tasdiyah, tapi cuma hanya sekedar mukaan, siulan beraka. Sholatnya cuma wa tasdiyah, dan cuma hanya tepruk. Fadzuqul adzaba, Allah kirim azab tuh sama orang kayak begitu. Bima kuntum takfurun, karena mereka merasa melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebabnya? Sebab sholatnya nggak ada ilmunya. Hasil sholat masih merasa dirinya hebat, merasa mentuhankan dirinya sendiri. Bahasanya kalau sama orang, ini kalau nggak ada gua nih, nggak selesai tuh anak. Kalau nggak gua tolong, nggak sekolah, masjid, kalau nggak bangun, nggak ada yang aneh nih, nggak bakal selesai kayak begini. Tuh gayanya gitu tuh. Tapi sholat, tapi bahasanya kayak begitu, penuh dengan kesombongan. Saat ditanya, emang kenapa masjid nggak ada ente, nggak bisa selesai? Saya ini tukang. Oh ya udah bener. Kalau nggak ada tukang kagak, lu duitnya banyak juga nggak ada tukang kagak selesai. Udah paling bener dah tukang dah. Keluargaku sekalian, ada hal yang hilang di tengah umat. Kita selama ini hanya mengerjakan sholat, tidak sesungguh-sungguhnya sholat, tidak menghadirkan hati di dalam batiniah kita untuk sholat. Saya kemarin di puncak pas Jumat ada acara santunan anak yatim. Jumatannya udah kayak di Madinah, pas di Taman Bunga, masjidnya semuanya Arab, semuanya sholat. Ini kayak di Madinah nih. Akhirnya apa? Saat selesai tahiyat tuh saya baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun. Selesai Jumatan saya ditegur, at-tahiyyat fil qalb la fil lisan, la fil lisan. Dia kira kita kagak bisa ngomong bahasa Arab tuh. Aneh jawab pakai bahasa Arab, hadza ruknul qaul. Yang seringkali lupa oleh umat Islam dalam sholat kita, bahwa tahiyat itu ada rukun qauli, kewajibannya untuk disuarakan di dalam lisan kita sampai terdengar oleh telinga. Itu rukun qaul tuh. Ala madhabina, atas madhab kita al-Imam Syafi'i. Jadi rukun qaul ada berapa? Ada 5. Ini wajib terdengar walaupun sendirian. Walaupun kita sholat jadi makmum, harus kedengeran sama telinga kita. Allahu Akbar, harus kedengeran sama telinga. Pertama di takbiratul ihram. Pertama di mana, Pak? Yang kedua di suratul Fatihah. Jadi nggak boleh soal baca Fatihah tuh mulutnya doang yang goyang, kagak ada suaranya, udah kayak ikan mas koki. Nggak boleh. Rukun qaul, maka wajib disuarakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, itu wajib. Yang ketiga saat ngucapin tahiyat, at-tahiyyat, itu harus disuarakan, namanya ruknul qauli. Yang keempat saat menyebut assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu rukun qaul, harus disuarain. Dan yang kelima saat mengucapkan salam pertama saat menyelesaikan sholat, assalamualaikum warahmatullah, itu rukun qaul.
Ditegur, suruh kolab. Madhabnya beda nih. Madhabnya biasa kawin kontrak. Jadi rukun qaul ada berapa, Pak? 5. Ada 5. Yang pertama, di waktu lagi takbiratul harus ada suwa. Yang kedua di mana? Fatihah. Yang ketiga tahiyat. Yang keempat assalamualaikum. Yang kelima salam. Khusyu lughatan as-sukun. Khusyu itu secara bahasa definisi berdiam diri, watawadu dan merendahkan diri. Wastilahan al-hudurul qalb, menghadirkan hati, bisukunil badani wa af'al jawari. Dia hadirkan badan kita di dalam ketenangan dalam ibadah dan saat gerakan-gerakan anggota tubuh. Itu baru namanya khusyuk. Bahasa kerennya fokus. Bahasa kerennya apa, Pak? Jadi khusyuk itu fokus. Kalaupun kita waktu lagi sholat nggak bisa khusyuk, minimal 3 tempat kita suruh khusyuk. Pertama, saat membaca iyyaka na'budu. Yang pertama lagi adalah takbiratul ihram. Itu harus khusyuk. Saat Allahu Akbar, mulut ngucapin Allahu Akbar, hati dalam niat. Yang namanya ruknul qalb. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi. Itu lil ibtida, tapi prakteknya jangan panjang-panjang, ntar gagu lagi. Allah bingung. Jadi diringkas, usalli fardhu subhi ma'muman lillahi ta'ala. Allah, mulut ngucapin takbir, hati niat usalli fardhu subhi ma'muman lillahi ta'ala. Masih ada waktu 5 menit lagi. Yang kedua, saat baca iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepadamu hamba menyembah, wa iyyaka nasta'inu dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Jadi fokus saat kita mengucapkan iyyaka na'budu, hati usahain terjemahin tuh kalimat. Supaya apa? Jadi ibadah kita mulai ada esensinya, ada hasilnya. Dan yang terakhir, saat mengucapkan tadi salawat, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Usahain fokus, usahain membayangkan kita sedang mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ini manfaat. Tadi rukun qaul ada berapa? Alhamdulillah. Pertama takbir, yang kedua Fatihah, yang ketiga tasyahud awal, tasyahud akhir, tasyahud akhir, yang keempat salawat kepada assalamu alaika ayyuhan, terus yang kelima salam. Cakep. Khusyuk ada berapa tempat? 3. Pertama takbiratul ihram, saat nih niat. Yang kedua iyyaka na'budu. Yang terakhir assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Al-Fatihah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, 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 Rabbi warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli 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 wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ghfirli warhamni wa tub alayya. Para ketua masjid usahain nih baca Rabbi ghfirli sepanjang Rajab ba'da subuh 70 kali, istiqomain. Dan kalau bisa imam yang baca. Kenapa? Kadang-kadang makmum sering lupa. Jadi imam yang baca diingetin bahwa ini afdaliyahnya agar apa? Allah ampunkan semua dosa kita. Allah limpah gandakan pahala yang kita baca, dan setiap ibadah diganda oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai Rajab, Sya'ban sampai ketemu bulan Ramadan. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an asnaita 'ala nafsi wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ziyadatan fi ilmina
وبركة في أرزاقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا ya Allah, jadikan kami semua wa ahlana, keluarga kami semua, wa ikhwanana, sahabat-sahabat kami semua, wa talamidana, murid-murid kami semua, wa dzurriyyatana, anak keturunan kami semua sampai yaumal qiyamah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma ya Rahman, kami hadir di masjid ini ya Allah, berkumpul bersama ya Allah, memunajat kepadamu ya Rahman. Ampunkan dosa kami semua, ampunkan dosa orang tua kami semua ya Allah, ampunkan dosa mertua kami semua, ampunkan dosa guru-guru kami semua ya Allah, ampunkan dosa keluarga kami semua ya Allah, ampunkan dosa istri kami ya Allah, ampunkan dosa anak keturunan kami ya Allah, dengan ampunan dan kasih sayang-Mu ya Rahman. Berkahkanlah rizki kami semua, hasil maqasidana, sampaikan cita-cita kami ya Allah, wadfa' duyunana, mudahkan kami membayar hutang pihutang kami ya Allah, wa hasil maqasidana wa sahih ajsadana, berikan kesehatan bagi kami semua, keluarga kami semua, orang tua kami semua, anak-anak kami semua yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Warzuqna ya Allah, rizkikan kami semua hajjah baitikal haram, ziarah kepada makam junjungan Nabi kami sallallahu alaihi wasallam, mal khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda laka wal mulk la syarik. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkahkanlah saat kami masuk dalam bulan Rajab, berikan semangat dalam batin-batin kami untuk ibadah dan takarrub kepadamu ya Allah. Wa Sya'bana, sampai bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan ibadah kami di dalam bulan Ramadan dengan ampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar, sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf, wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.